Hati-hati yang sering kerokan. Ini 5 bahayanya. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Yang belum subscribe, aktifkan notifikasinya. Kenapa kamu harus mengaktifkan notifikasi? Supaya kamu orang pertama yang mendapatkan peringatan saat saya upload video terbaru. Video apa yang akan saya sampaikan di channel-channel saya ada bermacam-macam, silahkan klik yang lainnya juga untuk bisa kamu tonton. Oke, kita lanjut topik kita selanjutnya. Oke, bahaya kerokan. Bagi sebagian orang, kerokan adalah salah satu cara untuk membuat badan terasa segar. Berapa orang melakukan kerokan saat masuk angin atau sedang tidak enak badan, itu sudah jelas. Kerokan adalah salah satu alternatif yang sering digunakan di berbagai negara termasuk di kawasan Asia, juga termasuk di negara kita di Indonesia. Kerokan ini dilakukan dengan cara logam atau koin ke bagian tubuh dengan menggunakan minyak, atau yang sering digunakan adalah balsem. Kerokan juga digunakan di negara Tiongkok, di sana disebut guasa. Dilansir dari dokter sehat dan beberapa sumber kesehatan, kerokan dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, di antaranya harus kamu simak. Pertama, melebarkan pori-pori. Kerokan dapat menyebabkan pori-pori menjadi lebar. Karena saat melakukan kerokan, permukaan kulit akan langsung bergesekan dengan benda tumpul seperti koin tadi. Pori-pori yang melebar menyebabkan berbagai virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit. Yang kedua, dapat menyebabkan stroke. Di saat berkerokan, pembuluh darah akan mengalami pelebaran sehingga dapat berpotensi akan pecah pada beberapa orang. Bahkan terjadi bekas biru atau ungu dikarenakan pecahnya kapiler darah berukuran besar. Apabila kerokan dilakukan terus-menerus, maka resiko terserang penyakit stroke ringan ataupun stroke berat lebih besar. Perubahan aliran darah kecil ke besar sangat berbahaya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi hentikan kebiasaan berkerokan karena resikonya bukan saat itu, tapi jangkanya berjangka panjang. Mungkin nanti kamu akan mengalaminya saat kamu berusia senja atau sudah berusia tua. Kalau saat muda begini kamu melakukan kerokan, mungkin efeknya belum terasa, tapi nanti saat tua bisa terjadi stroke. Tidak mau kan kamu terkena stroke? Yang ketiga, meningkatkan resiko bayi lahir prematur. Berarti ini jika kerokan dilakukan oleh ibu-ibu hamil. Buat kamu yang sedang hamil atau buat kamu suami yang sedang melihat video ini, jika istri kamu hamil atau kakak kamu atau siapalah kenalan kamu, tolong beritahu kenapa menyebabkan bayi terlahir prematur. Karena ibu hamil yang sering melakukan kerokan akan lebih besar memproduksi hormon sitoksin yang dapat memicu kontraksi dini dan menyebabkan bayi lahir prematur. Dan jika bayi lahir prematur akan menyebabkan resiko tinggi untuk terkena berbagai macam penyakit yang berbahaya. Jadi bayinya itu nanti jika terjadi lahir dengan cara prematur, bayi tersebut akan sangat beresiko sekali untuk terkena serangan-serangan penyakit. Keempat, menimbulkan resiko ketagihan. Kerokan kok bisa menimbulkan resiko ketagihan? Ya, karena apa? Beberapa orang yang sering melakukan kerokan akan merasakan sensasi tubuh yang lebih enak dan nyaman. Jadi gimana supaya kita tidak merasa ketagihan? Ya, kamu harus mengingat-ingat resiko bahayanya berkerokan, atau bisa kamu alihkan pikiranmu dengan cara berolahraga, bisa jogging, bisa main futsal, bisa olahraga ringan, pokoknya aktivitas. Atau kamu bisa melakukan minum minuman air hangat, minum air putih, itu lebih efisien daripada kamu melakukan kerokan yang resikonya jangka panjang itu tadi. Kelima, memperparah gejala masuk angin. Nah, kerokan kan bisa menimbulkan masuk angin. Itu menurut kamu? Beberapa orang mungkin mempercayai bahwa kerokan dapat mengusir masuk angin. Justru sebaliknya,
Kerokan dapat memperparah masuk angin. Pada kondisi tertentu memang tubuh akan terasa bugar dan fit, tetapi semakin lama gejala masuk angin dapat lebih parah. Kondisi tersebut biasanya terjadi akibat dari masuk angin yang cukup parah sehingga memicu terjadinya resiko untuk masuk angin menjadi lebih parah, kan jadinya bahaya. Makanya dari sekarang hentikan kebiasaan kerokan. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika kamu tidak suka dengan video ini, tetap tekan tombol like. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di share video ini ke sosial media kamu, WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya banyak orang yang tahu tentang informasi dari video ini, yaitu informasi tentang bahayanya jika kita melakukan kerokan. Kerokan itu apa? Jika kamu belum tahu, kerokan itu adalah yang sering di bagian belakang dari badan itu digesek-gesek pakai basem, itu namanya kerokan. Oke, semoga bermanfaat. See you next video. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Saya ingatkan sekali lagi buat kamu yang belum tekan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Itu adalah sebuah dukungan buat saya supaya saya lebih bersemangat untuk melakukan video-video selanjutnya. Thank you, terima kasih.